Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarkan jendela dan pintu rumahku terbuka lebar sehingga semua angin dari utara, selatan, timur, dan barat bisa masuk. Inilah wujud kata dari sebuah keterbukaan. Ya, sesuai dengan topik pembahasan kelompok kami, yaitu perspektif global. Izinkan saya Daya, Anissa, Sasa, Dari, dan Ari dari kelompok 1 menyampaikan presentasi tentang dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Simak dengan baik ya teman-teman. Tentang KP2 yaitu dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Perspektif global, apa itu perspektif global? Perspektif global adalah pendekatan menyeluruh yang menggabungkan siswa dan guru dalam memahami hubungan mereka dengan masyarakat. Tujuan diberikannya perspektif global adalah: 1. Mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. 2. Mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Dan 3. Mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Berikut ini contoh bidang IPS yang berkaitan dengan globalisasi. Menjelaskan dan ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi mempengaruhi yang sangat besar dalam bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan. Munculnya berbagai lembaga perekonomian antara bangsa yang menunjukkan bahwa suatu negara tidak dapat lagi sendiri dalam membangun bangsanya. Misalnya masyarakat ekonomi Eropa, Asia Pasifik ekonomi, Corporation AFTA, dan sebagainya. Dan menurut Wang Zhenxiao, mengembangkan model-model kerjasama ekonomi seperti berikut. 1. Betulnya perdagangan bebas, daerah di mana penurunan tarif dan berbagai jabatan dipukulkan secara bersama supaya arus komoditas barang dan jasa dapat bergerak bebas. 2. Persetujuan tarif, membentukkan sebuah sistem tarif yang sama dipakai untuk mengeliminasi kompetensi mitra regional dan mendukung usaha kerjasama dalam menghadapi tantangan. 3. Pasar bersama, selain arus bebas dari komoditas dan jasa, bahan baku produk tenaga kerja dan modal dapat ditransfer secara bebas. 4. Aliansi ekonomi, harmonisasi total di kesejahteraan sosial, transportasi, moneter, dan kebijakan ekonomi nasional lainnya. Yang kelima, integrasi ekonomi secara penuh. Ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan perwujudan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan, yaitu sebagai ASEAN Economic Cooperation atau AEC atau kerjasama ekonomi ASEAN. Selanjutnya Susanto menjelaskan bahwa untuk mempromosikan kerjasama ASEAN ini digunakan 3 alat, yaitu liberalisasi perdagangan yang telah dinegosiasikan untuk komoditi tertentu. Yang kedua, persetujuan industrial komplementarity, penambahan industri yang dinegosiasikan melalui inisiatif sektor swasta. Adalah area perdagangan bebas atau blok perdagangan. Definisi ini dilihat sebagai peluang melakukan kerjasama yang bersifat terbuka, di mana negara-negara masing-masing menyiapkan rencana liberalisasi ekonomi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip definisi ada 3. Yang pertama adalah untuk mempertahankan pertumbuhan dan pengembangan dalam regional. Kedua, definisi memperkuat sistem perdagangan multilateral
itu, peran negara dalam globalisasi sangat besar. Dalam kaitannya dengan ini, Of Mind Susano 1998 dalam bukunya The End of the Nation State menyatakan bahwa peran negara makin lama makin berkurang dan hilang di era globalisasi ini. Konsumen. Selanjutnya, sejarah dan budaya. Dalam kaitannya dengan globalisasi ini, maka peran negara mengalami pergeseran yang semula memberikan perlindungan dan mengatur ke arah yang sifatnya membentuk sikap, kesadaran dan wawasan. Tapi masih terbatas pada tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. 2. Masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan dapat dilihat dari berbagai ilmu. Kan saya bertanya tentang yang ekonomi PS. Kan ada tuh model-model kerjasama yang Kuang Seng Siao Susano 1997. Lah itu kan ada 5 model kerjasama. Lah itu tuh masih dipakai sampai sekarang atau sudah berganti yang terbarukan? Yang Kuang Seng Siao Susano 1997 ada di PPT atau sudah ada model kerjasama yang lebih baru lagi? Kemudian pertanyaan kedua mengapa arus globalisasi memicu perkembangan iptek di Indonesia dan apa saja sih faktor-faktor yang memicu perkembangan iptek di Indonesia? Model kerjasama ekonomi menurut Kuang Seng Siao masih dikembangkan apa tidak sampai sekarang ya? Model kerjasama ekonomi yang dikembangkan oleh Kuang Seng Siao mungkin masih relevan dan digunakan dalam konteks kerjasama ekonomi regional atau bilateral. Namun tanpa informasi lebih lanjut tentang model yang dimaksud, sulit untuk memberikan penilaian pasti tentang sejauh mana model tersebut masih relevan atau digunakan sampai saat ini. Banyak faktor dapat mempengaruhi keberlanjutan penggunaan model-model ekonomi, termasuk perubahan dalam dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teori ekonomi yang lebih baru. Oke, aku mau menambah sedikit untuk teori yang dibicarakan oleh Kuang Seng Siao itu masih dipertimbangkan, dan untuk sekarang untuk model-model kerjasama yang digunakan pada saat ini yaitu tergantung pada kebutuhan dan tujuan. Yang digunakan saat ini yaitu ada kerjasama multilateral, ada kerjasama regional, ada kerjasama bilateral, ada kerjasama lintas sektor, dan ada kerjasama publik dan swasta. Kurang lebih seperti itu yang digunakan pada saat ini. Hubungan antar negara menjadi salah satu penyebab adanya globalisasi. Sebagai contoh, Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara lain, yaitu negara Menurut kalian, apakah relevan dalam dunia bisnis saat ini dan perdagangan global saat ini sangat relevan nggak menurut kalian? Dikasih alasan dong, maksudnya. Menurut kalian benar jelas seperti apa? Jelas.
globalisasi atau kerjasama ekonomi yang handal dan global. Misalkan melalui kerjasama ini pasar-pasar kan pasti tetap diperlukan. Kalau misalkan pasar-pasar ini tutup oleh faktor-faktor tertentu, bisa jadi ekonominya akan tutup juga. Di atas penjelasannya ada benarnya karena itu sangat mempengaruhi dalam perdagangan antar negara. Kemudian dari kelompok kami kelompok 1 tidak ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar besarnya. Dan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.